Emiten yang mau buyback ini bagus banget. Nah, aku jelasin dulu nih, buyback saham tuh dampaknya apa? Buyback saham ini kebalikan dengan right issue. Jadi kalau right issue itu emiten mengeluarkan saham baru dan efeknya adalah dilusi negatif. Jadi artinya kalau teman-teman punya saham ini nanti secara percentage, kalau teman-teman nggak nebus lagi jika terjadi red issue, maka secara percentage kepemilikan saham kamu tuh terhadap semua total saham yang beredar tuh jadi lebih sedikit. Maka dari itu ketika pembagian dividen secara percentage kalian juga dapatnya lebih sedikit. Jadi kalau buyback tuh kebalikannya. Buyback itu memberikan dilusi positif ya. Jadi jumlah saham yang beredar menjadi lebih sedikit, maka valuasinya juga jadi lebih bagus. Artinya gini, cara menghitung valuasi salah satunya dengan PER, Price to Earnings Ratio. Earnings ini cara menghitungnya gimana? Earnings to EPS, Earnings per share, laba per lembar saham. Nah, jadi gini, jika jumlah saham yang beredar lebih sedikit, kan di buyback jadinya jumlah saham yang beredar lebih sedikit dong. Maka earnings per share-nya, laba per lembar sahamnya itu jadi lebih tinggi. Dengan EPS yang lebih besar, maka valuasi bisa lebih murah. Price to earnings ratio. Harga saham dibagi dengan EPS-nya. Harga saham sama, EPS-nya lebih besar. Jadi valuasi lebih murah. Nah, itu keuntungan kalau ada emiten yang buyback saham. Itu bisa bikin valuasi dari emiten tersebut lebih bagus. Nah, ini ada beberapa perusahaan besar yang mereka akan buyback, itu ada BBRI. Buyback saham senilai 1,5 triliun rupiah hingga September 2024 nanti. Tujuannya untuk program kepemilikan saham bagi direksi dan karyawan BBRI. Seluruh uang buyback itu akan diambil dari kas internal BRI. BBNI melakukan buyback senilai 905 miliar rupiah dengan alasan harga saham saat ini tidak sesuai dengan fundamental perusahaan alias masih terdiskon. Dengan kinerja keuangan yang terus membaik, price to book value BBNI hanya di harga 1,22 kali atau di bawah rata-rata 10 tahunannya sebesar 1,4 kali. NISP juga berencana melakukan buyback senilai 500 juta dengan tujuan untuk memberikan remunisasi atau bonus ke karyawan dan direksi atas pencapaian kinerja sepanjang 2002 yang tumbuh positif. MTEL berencana melakukan buyback senilai 1,5 triliun rupiah. Tujuannya agar harga saham MTEL bisa sesuai dengan fundamental saat ini. MEDC melakukan buyback senilai 120 miliar dengan tujuan untuk program kepemilikan saham bagi karyawan dan perusahaan. Periode buyback MEDC ini akan dilakukan sekitar 18 bulan. Terhitung sejak 31 Mei 2023 hingga 30 November 2025 mendatang. Adro melakukan buyback senilai 4 triliun rupiah dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas saham serta membawa harga saham Adro sesuai dengan fundamentalnya. MDKA juga berencana melakukan buyback senilai 600 miliar rupiah bertujuan untuk menjaga harga saham agar bergerak sesuai dengan fundamental. Selain itu, aksi buyback ini juga termasuk dalam program kepemilikan saham oleh karyawan dan direksi untuk terus memacu kinerja MDKA. Jadi teman-teman mesti dipantau secara teknikal juga, bukan berarti kalau terus buyback terus langsung naiknya kenceng, karena periode buybacknya dia tuh panjang. Apa ciri-ciri saham buyback yang menarik untuk dibeli? Ada dua ciri-ciri utama yang membuat aksi buyback akan menggairahkan harga saham. 1. Kita perlu lihat tujuan buyback emiten tersebut. Kalau tujuannya untuk menjaga harga saham bisa sesuai dengan fundamentalnya, berarti buyback tersebut bertujuan menahan laju penurunan harga saham. Artinya ada potensi kenaikan. Tapi jika tujuannya untuk menyiapkan bonus kepemilikan saham, akan kurang berpengaruh signifikan, kecuali jika nominalnya besar. Kedua, seberapa besar nominal buyback yang akan dilakukan? Jika porsi buyback cukup signifikan, seperti di atas 500 miliar rupiah, untuk saham Trendliner
maupun 1 triliun rupiah untuk saham yang skala lebih besar, ada potensi buyback-nya berpengaruh signifikan untuk harga saham. Jadi gimana strategi trading saham yang akan melakukan buyback?